lah al-ghadab, pian belajar ghadab ya. Biar tahu ghadab ya. Qaf, zal, fa, qadhf. Dengar kan? Qadhf itu ar-ramyu bizina. Menuduh orang berbuat zina. Fi maqamit ta'yir wat taubih. Mau mempermalukan orang. Dia tuduh. Wa huwa minal kabair. Qadhf ini dosa besar. Oke? Dan ada hadnya. Tahu had? Ada had. Had itu sanksi yang ada ketentuannya di dalam Al-Quran atau hadis. Yata'allaq bihil haddu bil kitabi di Quran was sunnah wa ijma'il ummah. Nah, kita kan kada ada hukum itu. Tapi kan kita orang Islam, bukan hanya KTP ya. Nah, kita kada kena di dunia, kalau kada taubat ghadab nanti di akhirat dipecut malaikat. Kita kalau ghadab orang itu di Al-Quran kita dicambuk 80 cambuk. Kalau kita tuduh orang yang berhubungan dengan seks, mau zina atau na'udzubillah, liwat, sodomi, apa saja, menuduh, tidak bisa membuktikan, walaupun bujur, na'udzubillah. Andai bujur, kamu pezina, kamu zina, kita bilang begitu. Padahal bujur, tapi kita tidak bisa membuktikan, mendatangkan saksi dan saksinya 4. Saksinya 4 lihat. 4 orang ini melihat dia berzina seperti melihatnya benang masuk dalam jarum. Kada gampang. Kada gampang buktikan orang zina. Jadi walaupun orang berzina, naudzubillah, ada apalagi kada berzina dia. Apalagi kada berzina. Oke. Ini hukum tapi kada berjalan loh di sini. Ini tapi kan orang Islam kita. Enggak boleh dalam hal ini, hal yang memalukan. Padahal, tapi kan sekarang naudzubillah orang maksiat kada malu. Malah dia cerita dia berbuat ini, berbuat itu. La ilaha illallah Muhammad. Ini bagaimana Islam menutup orang yang sudah berbuat aib ini. Ini malah dia buka. Dia berzina, dia ceritakan, naudzubillah. Ya. Jadi kalau kita bilang kamu berzina atau kita memakai orang pelacur ikan, bahasa Indonesia, atau bahasa Banjar apa, lahung, misalnya lah, ya ini supaya jelas, supaya tahu. Kita sebut orang lahung, bukan lahang, lahang lain lagi lah. Atau kepada laki-laki, kamu apalah, yang pokoknya berhubungan dengan itu. Ini ghadab. Kalau kita tidak bisa buktikan, kita harus dicambuk 80 cambuk. Jangan main-main. Gak boleh. Aib. Aib. Oke? Tapi kalau kada dicambuk juga. Oh. Nah, di bab ini itu, ya, sering kan kita marah ngata-ngatai orang dengan bab itu. Ini dicambuk 80. Jadi walaupun misal ada laki sama perempuan berdua-duaan, misal nih di dalam ruangan berdua, kita tidak boleh menuduh zina. Tidak boleh. Tuduhan ya. Kecuali jadi zina ini, bayangkan sulitnya membuktikannya 4 saksi. Atau dia ngaku, kecuali ngaku baru. Kalau ngaku baru dia. Kalau masih belum pernah menikah, belum pernah ya, bukan orang yang tidak punya suami atau tidak punya istri. Jadi duda dan janda berlaku. Orang yang sudah pernah menikah lalu dia berzina, itu hadnya dia dilemparin batu sampai mati. Namanya rajam. Cuman ini kan tidak diberlakukan karena undang-undang kita kan bukan undang-undang Islam, kesian. Dilempar depan orang.
biar orang tahu. Kalau pernah menikah, walaupun duda, pernah menikah, ya, atau janda. Kalau belum pernah menikah, nah belum pernah nih, lah itu berzina, naudzubillah, dia dicambuk 100 cambuk, 100 kali, kemudian diasingkan 1 tahun, memalukan, malu, kadang nggak usah ketemu orang setahun. Ini hukum Islam. Inna dina indallahil Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan ragu, naudzubillah. Orang Islam aneh, menolak hukum Islam, antik. Matinya bagaimana itu? Tidak ada yang lebih adil dari hukum Islam. Ya. Maka insya Allah kalau hukum Islam ini diberlakukan, maka pengadilan itu kalau ada kasus, bukan kasus numpuk seperti sekarang, kasusnya numpuk. Hakim itu nganggur kalau hukum Islam berjalan. Oke, nah, ghadab ya, ini karena menyebut ghadab saya mau jelaskan ghadab itu apa. Apalagi antara suami istri. Ini di bab fikih ada bab 1 pasal ngarannya mula'anah. Seseorang yang laki menuduh istrinya berzina, selingkuh, maka dia sedang mengqadhaf istrinya. Si suami jika tidak bisa membuktikan, maka dia dicambuk 80 cambuk. Kecuali si istri ngaku. Kalau si istri ngaku, maka si laki tidak kena cambuk. Si istri yang dirajam sampai mati, kan gitu. Nah, tapi ini sulit, tujuan laki ini masalahnya ini dia hamil. Saya mau tidak mengakui yang dikandung dia ini. Itu masalahnya. Sedangkan saya mau mendatangkan 4 saksi susah, kadang ada yang lihat. Misalnya saya saja yang lihat misalnya. Lah, istrinya kadang ngaku. Jadi kalau si suami mau menafikan anak yang dikandung sama perempuan itu, kalau istri kadang ngaku, dia kena cambuk. Kalau istri ngaku, dia yang dirajam. Sama-sama yang laki tidak bisa membuktikan, yang istri tidak ngaku. Maka mereka berdua ini saling melaknat. Ini di Al-Quran nih. Saling bersumpah. Si laki bersumpah bahwa supaya terhindar dari 80 cambuk itu, si laki harus bersumpah bahwa saya bukan memfitnah menuduh dia. Saya mau menafikan itu yang di perutnya bukan anak saya. Maka di pengadilannya sudah ikam sumpah bahwa kamu tidak berdusta. Sumpah dia. Oke? Dan Allah melaknat kalau saya berdusta. Ya? Dan dia terlaknat kalau saya jujur. Itu di Al-Quran. Kemudian si perempuan gitu juga, dia mau menggugurkan rajamnya itu supaya tidak kena rajam, tidak kena hukum. Dia bersumpah bahwa saya tidak selingkuh. Kalau saya berdusta saya terlaknat. Oke? Kalau saya jujur dia yang terlaknat. Nah, ngarannya dalam fikih ini mula'anah, saling melaknat. Tujuannya si laki ini mau menafikan yang di perut. Maka suami istri yang saling melaknat ini, dia terpisah dengan sendirinya dan tidak bisa kembali lagi sampai kiamat. Sampai dia akhirat kada kawa rujuk. Oke. Selain itu kan selain mula'anah bisa di akhirat rujuk bisa. Misal
Tapi kalau yang mula'anah sampai di akhirat, ini berhubungan dengan ghadf. Oke ya? Na'udzubillah, jangan ikut campur masalah itu. Ini kehormatan. Nah, tapi kalau orang cerita sendiri mau apa? Dia terang-terangan, na'udzubillah, berbuat zina terang-terangan. Atau bahkan orang tidak tahu dia cerita. Dia cerita, aku onda. Ya sudah, ya kita jangan dengarkan lah.